membahas ini kan saya sudah kasih RPS yang baru, kan sudah bisa dilihat ya di pertemuan pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Pak Ketua kelasnya sudah muncul ini Mas Eko ya. Bisa didengar ya Mas Eko suara Ini saya? bisa didengar ya Mas Eko suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus enggak? Suara saya putus-putus enggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Putus-putus. Putus suaranya ya. Putus-putus suaranya ya. Ada yang pakai dua gadget, ada Eko. Ya, ini. Ya. Kalau mau mati ini tuh Saya ternyata stabil sih. Iya, makanya perekaman. Tolong dilihat nanti setelah kelas ini kan saya sudah mengupload RPS yang saya perbaiki yang sudah janji saya kemarin. Modelnya sudah ini ya, tidak sama dengan yang dari Xsharp yang standar yang selama ini ada. Sudah kami pakai juga untuk tanpa admin bisa. akreditasi waktu itu. Jadi kalau sesuai RPS saat ini adalah pertemuan ketiga itu bahasanya adalah tentang urgensi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kemiskinan di Indonesia ya, karena modelnya adalah ada Indonesia itu secara geografis ada rural itu pedesaan dan ada suburban. Suburban itu kota pinggiran kayak Tangerang, Bogor, pinggiran wilayah-wilayah dari suatu kota besar. Itu namanya kalau ada yang bilang itu kota satelit atau wilayah satelit. Nah, itu suburban. Kalau desa itu rural. Nah, komposisi penduduk kita bagian besar itu adalah di desa. Dengan demikian, peta kemiskinan itu berada di rural. Karena sebagian besar penduduk di desa ya. Nah, kenapa? Karena memang sebaran kita kalau saya data statistik memang mungkin lebih dari separuh di pedesaan. Itu berbeda sekali dengan negara-negara yang kecil yang isinya hanya satu teritorial. Misalnya Singapura itu kelompok ruralnya nggak ada, kelompok perdesaannya nggak ada, jadi tercakup walaupun di situ ada tanah untuk pertanian sedikit tapi tidak bisa dikatakan rural. Itu bedanya demografi, topografi penduduk dan sebagainya itu antara kita dan negara lain ya. Nah, populasi yang sebagian besar di desa inilah yang kemudian menanggung istilahnya kondisi kemiskinan yang lebih banyak berada di desa.
Apakah kemiskinan itu hanya ada di desa? Tidak. Di kota itu juga ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi dulu ada lembaga-lembaga atau LSM atau NGO yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan orang-orang miskin kota. Ya, orang miskin kota mereka adalah orang yang mungkin pekerjaannya tidak masuk standar, mereka masuk menjadi angkatan kerja, tapi pekerjaannya tidak mendapatkan gaji atau UMK, UMR yang sepadan. Ya, mungkin di sekitar kampus ada juga kita mungkin melihat ya hal seperti itu. Nah itu orang-orang miskin kota, ya. Mereka mungkin juga tidak punya rumah, atau kalau di standar MDGs itu kan shelter istilahnya, ya, tempat tinggal. Mereka kemudian tidak punya tempat tinggal, jadi ada yang tempat tinggalnya di numpang mungkin kayak di masjid, ada yang numpang di kiosnya orang, atau mohon maaf mungkin ada di jembatan, di bawah jembatan dan sebagainya. Itu kan tidak punya shelter. Tapi karena bahasan ini kemudian ke lembaga keuangan yang bisa membantu mengentaskan, maka arahnya adalah lebih banyak sorotannya di pedesaan. Ada yang ditanyakan dulu dari tentang konsep ini tadi? Silakan kalau mau ditanyakan. Nah, dalam judul paper atau judul materi yang ada ini, saya ambil dari salah satu jurnal itu ya, peran dan legalitas bank wakaf mikro di pengentasan kemiskinan berbasis pesantren di Indonesia. Jadi saya share aja ya. Kalau teman-teman belum sempat mengupdate atau mendownload. Kelihatan ya. Tampilannya kelihatan ya teman-teman. Kelihatan Pak. Sudah terlihat. Ya, makasih sudah kelihatan. Jadi ini ya. Nah ini lingkungan berbasis pesantren ya. Kemudian pesantren kebanyakan juga di luar kota ya, di wilayah suburban dan sebagainya. Bukan di wilayah city gitu. Nah ini ada contoh salah satu LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, itu bentuknya bank wakaf mikro ya. Bank wakaf mikro itu biasanya harusnya kan sesuai namanya kan harusnya seperti bank ya, tapi ini operasinya atau kegiatannya dengan menggunakan badan hukum koperasi jasa. Jadi bukan memakai badan hukum bank, teman-teman. Ya. Ini adalah LKMS ya, lembaga keuangan mikro syariah ya, yang mana badan hukumnya menggunakan badan hukum koperasi, bukan bank. Kan sudah kita bahas ya perbedaan antara bank dan bukan bank ya. Jadi hanya bank yang secara undang-undang itu boleh menghimpun dana langsung dari masyarakat direct. Nah kalau koperasi kan kita harus menjadi anggota dulu ya, daftar sebagai anggota, memenuhi persyaratan, mungkin ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, baru boleh menjadi anggota dan berkegiatan seperti anggota lain. Tidak langsung nabung, tidak langsung pinjam seperti bank dan sebagainya. Kalau bank kan Anda nggak perlu jadi anggota, sudah boleh pinjam, sudah boleh nabung. Tapi koperasi
harus jadi anggota dulu. Walaupun jadi anggotanya juga saat itu juga itu cepat langsung di ACC lah, mendaftar, kemudian saya mau mengajukan pembiayaan atau kredit, dan langsung di ACC saat itu juga jadi anggota, dan pembiayaannya kalau sudah dianalisa, dicek, langsung bisa dicairkan. Hanya mungkin beberapa waktu ya. Kadang ada yang nggak pakai survei, kadang ada yang pakai survei. Jadi kemiskinan inilah yang sulit atau mengalami semacam hambatan bagi orang-orang yang miskin tadi ya, yang miskin tadi untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari bank. Kenapa? Mungkin sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Kenapa susah? Karena orang-orang ini biasanya tinggal di daerah luar kota yang kelengkapan administrasinya itu kadang-kadang sulit memenuhi permintaan bank, seperti laporan keuangan kalau punya usaha gitu ya. Syaratnya lain selain laporan keuangan, NPWP ya, domisili yang pasti, kemudian di laporan keuangan sudah NPWP, izin usaha ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha dengan kelompoknya itu, atau usaha itu kelasnya usaha menengah dan kecil, UMKM, atau di bawahnya mikro, itu biasanya tidak lengkap syarat-syarat yang dimiliki dalam menjalankan usahanya. Surat-surat itu biasanya tidak dipunyai. Bahkan kadang-kadang ya NPWP nggak punya, laporan keuangan juga nggak punya, karena memang biasanya usaha mikro, kecil, menengah itu, UMKM itu dijalankan bersama dengan kehidupan sehari-hari oleh keluarga tersebut. Misalnya yang warung, toko kelontong kecil, pengusaha mungkin kerajinan kecil kayak di kampung saya, di kabupaten tempat saya itu ada tempat pengrajin kulit ya, itu rumahan gitu. Jadi mengambil kulit dari yang sudah diolah, kulitnya itu sudah disamak gitu ya, ada pabrik yang miliknya pemerintah, miliknya badan usaha daerah, pabrik itu menyamak kulit. Nah, nanti pengrajin itu mengambil kulit yang sudah disamak itu kalau kulit sapi, kulit domba itu yang sudah dihilangkan bulunya, kemudian direndam, dikasih cairan macam-macam, sudah menjadi kulit yang siap dibentuk jadi sepatu, tas, ikat pinggang, kerajinan lain dan sebagainya. Nah, itu kulit yang sudah disamak diambil oleh para pengusaha sepatu gitu ya, para pengusaha kulit di tempat saya dari Magetan, tempat saya dulu. Jadi itu rumahan ya, industrinya itu satu, mungkin itu ya beberapa desa tapi tidak satu kecamatan, jadi terkenal dengan pengrajin kulit. Nah, itu tidak memiliki misalnya NPWP. Kalau dicek domisilinya, sesuai kakaknya masih miliknya mbahnya, masih miliknya bapak ibunya dan sebagainya. Jadi kadang tidak klop lah ya dengan data yang diminta bank. Kemudian tidak ada laporan keuangannya itu ya. Kan kerjaannya sudah ngerjain bikin kerajinan, mereka juga tidak punya kemampuan untuk mencatat cash flow, untuk mencatat HPP, harga pokok penjualan, tidak punya kemampuan. Jadi ya kalau ditanya, Pak ini penghasilannya berapa ya, catatannya paling kemarin saya beli sekian kulit, sekian lembar, itu sekian, terus saya olah jadi sepatu sekian, tas sekian, saya jual, yang dijual sendiri, ada dititipkan di toko-toko yang
agen sepatu, agen tas kulit, ada yang jual sendiri, ada yang jual, ada koperasi kecil gitu. Nah, catatan keuangannya hanya seperti itu, tidak seperti yang Anda pelajari. Ada laporan keuangan, arus kas, neraca, ya, dan apalagi modal, ya, perputaran modal itu nggak ada kan. Jadi itu tidak bisa kalau mengajukan pembiayaan atau mengajukan kredit ke perbankan, karena bank itu mintanya macam-macam, ada laporan keuangan, ada intinya teman-teman atau saudara kita yang seperti itu, yang mungkin nggak miskin amat tapi tidak cukup modal, tidak cukup kemampuan mengembang usahanya karena memang akses modalnya susah, tidak cukup eligible istilahnya, ya, memadai untuk disalurkan oleh bank. Padahal bank itu kan menyalurkan pinjaman atau menyalurkan kredit itu harus bisa dipertanggungjawabkan betul. Ini ke siapa, bagaimana nanti model working capitalnya atau modal kerjanya, putarannya seperti apa, kelengkapan dokumennya. Itu kan tujuan memang dari aturan-aturan perbankan, dari undang-undang perbankan diturunkan menjadi peraturan dan sebagainya. Itu memang mensyaratkan ketatnya administrasi ketika mengajukan kredit. Maka itu sering menjadi hambatan bagi UMKM, bagi pengusaha kecil, bagi yang miskin tadi, ya. Walaupun tidak semua UMKM miskin, tapi biasanya mereka sudah hidup segan, mati tak ada. Ya. Nah, UMKM itu dengan kehadiran dapat modal dari pemerintah gitu ya. KMS tadi, lembaga keuangan besar, Emang ada program? diharapkan Ini masalah aku browsing kan belajar soal itu. Harus ngaju ya, berubah jadi lebih syaratnya gini. ya, Iya, data-data kita. ya. Tidak perlu harus Per daerah biasanya. ada laporan keuangan, tidak perlu NPWP-nya harus ada, walaupun mungkin sekarang disyaratkan, ya, karena sudah bisa mengurus NPWP online, misalnya langsung daftar dengan nomor pajak, tidak perlu ada laporan cash flow, neraca, HPP, ya, harga pokok penjualan, ya. Jadi hadirnya lembaga ini, karena lembaga ini memang bukan bank, jadi harusnya lebih mudah diakses kreditnya atau pembiayaannya oleh masyarakat yang mikro tadi, oleh yang masyarakat pengusaha kecil tadi, ya, supaya mudah diakses mudah, nggak lama, ya. Tapi tentunya juga ada hal-hal yang kurang, karena sifatnya lembaganya itu bukan bank, modalnya juga mungkin modal suntikan pemerintah atau swadaya masyarakat yang kaya atau ahliya, gitu kan. Maka plafonnya biasanya juga tidak besar, plafon kreditnya, ya. Mungkin hanya 10 juta, 20 juta. Tidak seperti bank yang sampai puluhan dan ratusan juta untuk yang UMKM atau miliaran bagi yang menengah, ya. Jadi ada juga kendala besarnya plafon, besarnya maksimal yang bisa di plafon itu kan sesuatu yang di rumah kita, yang antara kita dengan atap, itu namanya plafon. Ya. Kalau plafon kredit itu namanya maksimal kredit yang bisa dicairkan, maksimal pembiayaan yang bisa dicairkan. Plafonnya itu rendah-rendah kalau yang LKMS, tapi kalau yang bank plafonnya memang lebih bisa tinggi, gitu. Dan jangkanya bisa lebih panjang itu angsuran. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi memang tujuannya juga untuk membantu si pengusaha kecil tadi, adanya LKMS. Salah satunya adalah namanya bukan wakaf pro, ya, diinisiasi oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya adalah bahwa lembaga yang namanya lembaga bank wakaf mikro ini sebenarnya bukan bank,
tapi koperasi yang bergerak dengan memberikan layanan kredit atau layanan pembiayaan pada anggotanya. Ya. Jadi di sini ada tulisan nih. Adapun badan hukum BWM adalah koperasi, walaupun namanya bank wakaf itu. Ya. Sejarahnya agak panjang tapi nggak saya tampilkan. Adapun badan hukum BWM adalah koperasi, tapi izin usaha BWM adalah lembaga keuangan syariah, sehingga pengawasannya berada di bawah OJK. Ya. Jadi masih ada bank yang OJK itu juga mengawasi perbankan yang benar-benar bank ya. Jadi ini badan hukumnya koperasi, usahanya itu semacam simpan pinjam, bukan koperasi serba usaha kayak KUB, kayak apa di desa-desa yang menampung panen kemudian jual pupuk, itu sudah masuk koperasi serba usaha namanya. Mungkin malah KUB itu tidak memberikan pinjaman uang. Nah ini hanya memberikan pinjaman uang, tidak jual barang-barang. Oke, sampai di sini silahkan bertanya kalau ada pertanyaan. Apakah keluarga teman-teman ada yang pernah menggunakan jasa lembaga keuangan mikro syariah, misalnya koperasi di desanya, koperasi simpan pinjam, BMT, ya, atau ada namanya nama produk ya, ulam dari PNM, dari BUMN itu BUMN yang mengurusi memberikan permodalan nasional madani, ya, itu berdiri setelah reformasi. Kira-kira apakah keluarga teman-teman yang punya usaha itu pernah menggunakan ini ya, lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, misalnya mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, dengan ada nggak keluarga ya teman-teman? Kalau dulu ayah saya itu ini Pak, langsung ke Bank Jatim kayak gitu. Kalau ke ini paling ibu biasanya ke BMT. BMT kan ada yang itu. Soalnya kan ibu dulu tuh jualan di pasar gitu Pak. Iya, bisa. Iya, terus ya lebih ke bank daerah Pak, kebanyakan Pak. Oke, berarti sudah besar itu ya, usahanya ya, karena kalau pakai bank Jatim itu kan biasanya syaratnya juga berat, artinya itu kalau sudah bisa memenuhi itu biasanya usaha-usaha yang relatif besar ya, sudah dokumennya sudah lengkap dan sebagainya. Iya itu dulu ini Pak, sebelum krisis 2000 berapa ya? Yang 2004 kali. Gitu. Jadi dulu udah lama sekali. Jadi dulu ayah saya itu pengusaha ini Pak, apa sih namanya itu? Batok kelapa. Oh, terus dibikin apa itu? Arang? Bukan? Bukan, dibikin tas. Batok kelapa, bikin tas. Kerajinan tas. Oh, yang mengkilap itu bukan? Iya, betul Pak. Oh, terus gimana itu? Batok kelapa bahannya banyak ya di sana. Maksud iya, saya berlimpah sekali gitu Pak waktu itu. Ya alhamdulillahnya waktu dulu itu bisa memberdayakan masyarakat di sana. Kan dulu sempat punya ya meskipun bukan karyawan tetap, tapi misalnya kan ada yang bagian menjahit, ada yang bagian nempeli istilahnya gitu Pak. Jadi batoknya tuh ditempelin ke bidang gitu, terus buat dasar untuk tasnya itu. Nah itu ayah saya tuh memberdayakan masyarakat di sana gitu. Nah tapi waktu itu kan sempat ketemu sama orang luar negeri juga waktu itu. Jadi itu ada nama Mister siapa itu lupa ya. Pokoknya jadinya diekspor ke Jamaika waktu itu. Wah mantap ya, oke. Nah, iya, tapi sayang sekali karena ya sempat karena kayaknya Bapak juga minggu lalu juga bahas ya, jadi waktu itu ada krisis sampai banyak yang ini apa sih namanya itu tidak bisa membayar sewa dan lain sebagainya. Di Amerika tahun jadi sempat 2008 itu ada iya 2008 ya.
Pak 2008 waktu itu Pak. Oke, aku sih itu sebenarnya maksud saya sisinya dapat ya, sisi pemberdayaan dapat, kemudian ekspor itu kan menambah devisa dapat gitu loh kan. Kita kadang-kadang punya banyak pengusaha yang hanya bisa nambah devisa karena peralatannya canggih, produknya pakai teknologi tinggi, akhirnya tidak bisa memberdayakan. Biasanya kan ciri perusahaan yang teknologi tinggi itu rendah menyerap tenaga kerja. Ya, jadi kalau yang lainnya bisa menyerap untuk dikerjakan manual, ini sudah pakai mekanik, sudah mesin, sudah kalau misalnya kayak mesin bubut aja sudah CNC gitu kan. Terus kemudian pakai pemrograman sehingga penggunaan tenaga kerja apalagi lokal itu sangat sedikit. Ya dia hanya bisa ekspor. ya sudah bagus sih ekspor itu maksud saya. Tapi tidak bisa menyerap banyak atau menyebarkan kemakmuran dari usahanya itu ke orang-orang sekitar, karena tidak banyak yang bisa diserap, hanya orang-orang yang punya kemampuan misalnya mekanikal, elektrikal, programmer, dan hal-hal seperti yang terkait dengan perkembangan teknologi. Mungkin tidak punya skill, tidak bisa. Kalau toh untuk misalnya pekerjaan yang non skill misalnya di bagian pengepakan, dan itu pun juga tidak banyak kan. dikerjakan manual itu. Jadi kalau justru dengan dikerjakan manual itu dua sisi tadi, Orang-orang yang di sekitar tempat tinggal Maya untuk berpartisipasi dan apa istilahnya mendapat cipratan kue itu. Jadi seperti berapa Maya ini karyawan? kayak ini ya, karyawan. Kalau dulu seingat saya itu hampir semuanya gitu Pak. Hampir semua tetangga itu juga garap gitu Kak. Kan ada macam-macam nih pekerjaan. Yang Dikerjakannya ada nempel. Itu berarti dikerjakannya dibawa ke rumahnya tetangga bisa dibawa. Jadi setelah selesai dirangkai atau dijahit apapun namanya itu dikumpulkan lagi gitu ya. Iya biasanya saya ikut untuk ngambil itu Kak. Biasanya berapa kali? Ya, yang mandiri meskipun masih anak kecil gitu kan Pak. Jadi saya ya. Subhanallah, mulia sekali kamu itu nak. Namanya juga pengen jajan sendiri. Tapi itu dulu. Lihat ya sekarang gitu. Nah itu, jadi ini bagus sekali sebagai contoh empirik. Kalau kampus itu kan tugasnya memetakan kan itu, kemudian membantu pemikiran apa yang memang kampus bukan direct bisa membantu kegagalan ekonomi dan langsung itu tidak bisa, tapi dari kampus itu tugasnya memikirkan ya, atau yang terkait dengan misalnya ini ada masalah ekonomi apa, dianalisa, setelah jadi hasil analisanya dia disampaikan ke pengambil keputusan pemerintah ya, atau sebaliknya juga ke DPR. Itu biasanya dari fungsi kampus, pengabdian masyarakat kampus. Kampus itu kan ada pengabdian masyarakatnya, ada risetnya, ada pengajaran. Jadi Tridharma itu seperti itu. Jadi itu kalau orang-orang kan kadang-kadang kampus kan cuma teori doang. Iya, yang disampaikan Cuma teori doang. Iya, yang disampaikan itu teorinya. Tapi nanti ini hasil risetnya, hasil dan kampus itu biasanya dipakai oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini siapa? Pemerintah, DPR.
Jadi memang nggak tentara sih, kampus itu tidak langsung bisa. Misalnya kampus teknik, nanti bisa membuat langsung mobil langsung. Enggak, ini sampai karena pekerjaan pengambil keputusan karena pekerjaannya tidak pekerjaan kecil, pekerjaan besar. Misalnya bidang ekonomi juga, gitu kan. Tidak bisa hanya kampus kemudian mencari modal, mencari tenaga kerja, membuat prototipe. Nah itu bukan wilayahnya atau domainnya kampus lagi. Nah itu wilayahnya pemerintah dan pengusaha. Tapi hasil-hasil itu, kegiatan itu diambil dari kegiatan kampus tadi untuk perisetnya. Gitu kan. Jadi jangan dikira misalnya orang bikin pesawat, riset pesawat itu murni riset mereka, bukan. Mereka juga menerima masukan itu dari ahli-ahli pesawat, ahli mesin, ahli teknologi, programmer yang dari kampus. Jadi peran-peran itu saling berbagi. Nah, di ekonomi saat ini kita kan, kalau saya dulu memang sempat sambil kuliah itu di lembaga konsultan keuangan mikro. Jadi karakteristik keuangan mikro itu seperti apa, serapannya bagaimana, akses modal mereka yang bagus bagaimana. Dan yang terpenting misalnya kita meriset pemasaran. Kalau seperti ini bisa diekspor. Kalau seperti ini nanti pasti akan kena reject dari luar negeri, kena penolakan. Itu risetnya di saya waktu itu. Jadi hal-hal itu memang kita tidak langsung simsalabim, kun fayakun. riset ternyata perizinan di bagian ini yang menyulitkan misalnya UMKM untuk menambah modal. Ya. Jadi, itu berdasarkan telaah yang dilakukan oleh kampus. Oke ya, ini bagus ceritanya dari teman. Ada teman-teman yang punya cerita itu menarik loh. Karena ini suatu saat kita juga akan terus mengembangkan UMKM karena sampai sekarang kita itu masih bertumbuh atau masih banyak yang menjadi pengusaha UMKM mikro daripada pengusaha yang kelasnya menengah ke atas. Justru pada pas krisis itu seperti tempat saya tadi efeknya kalau UMKM tidak ke banyak lembaga, tidak ke banyak pihak ketika mereka misalnya angsurannya macet nih karena ya hanya menggunakan mungkin ya istilah PHK itu tidak langsung yang tetangga pun ketika itu macet tidak langsung juga berat kalau kita jadi pekerja di PT di pabrik dari begitu di PHK ya langsung profesional kerja di lembaga yang kena krisis. Jadi ada dampak juga Pak. Lembaga besar krisis kolaps, pukulan ekonomi lebih besar ya, risikonya lebih besar daripada yang UMKM. Oke, saya lanjutkan ya. Sementara kalau ini dasar hukumnya ya, PUJK ini ya, dia cukup tahu ya, mungkin tahu bukan seperti apa ada sebagainya. Jadi intinya adalah ada lembaga yang didukung oleh undang-undang, kemudian yang undang-undang itu payung hukumnya, kemudian PP itu peraturan pemerintah, sampai PUJK itu tingkat menteri misalnya, itu operasionalisasi. Jadi biasanya suatu lembaga yang diatur oleh sistem perundangan itu payung hukumnya undang-undang, kemudian turunannya apa? Turunan itu peraturan-peraturan yang bawahnya, PP, peraturan pemerintah ini PP, Permenkom, ya, peraturan otoritas jasa keuangan POJK gitu kan. Itu sebagai payung hukumnya nanti bisa
yang sendiri, sendiri. Terus latar belakangnya apa sih? Ini karena kebetulan contohnya wakaf mikro yang sebenarnya berbadan hukum koperasi. Tapi misalnya teman-teman bisa melihat juga di kampung daerah ada juga lembaga keuangan syariah seperti GMB atau KJKS ya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bisa dilihat. Jadi platform lembaga keuangan mikro syariah itu menyediakan pembiayaan sekaligus pendampingan ya, non deposito taking, ya tidak harus pakai deposito, tidak harus pakai uang yang mengendap lah ya. Kadang-kadang kan ada juga yang harus ada uang mengendapnya di lembaga tersebut. Terus imbal hasilnya rendah. Imbal hasil bisa disetarakan dengan bunganya 3% per tahun. Itu kan rendah sekali. Teman-teman tahu nggak sekarang BI rate pinjaman berapa? Periode sekarang atau Januari ini atau kuartal 1? Tidak tahu mungkin. Oh, belum tahu ya. Pak. Kalau saya belum tahu Pak, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu. Asep dari Subang kemarin. Subang atau? Ya betul Pak, Subang Pak. Iya Pak. Subang Pak. Oke. Coba nanti kalau kayak gini lihat di internet aja, nggak usah survei. Ya di internet banyak. Jadi BI rate sekarang berapa? Itu annual atau bulan atau tahunan? Berarti Pak ini searching di Google-nya dari gimana Pak? BI rate itu aja, BI rate periode 2022 bisa. Coba. 3,5% tuh bukan Pak? Ya ini apa sih ini? Suku bunga kelihatan ya di situ ya. Ini persennya juga 3,4 suku bunga itu untuk deposito saya untuk lending pinjaman sekitar berapa itu? 4,25 ya. 4,25 ya. Kelihatan Itu Pak, SBSN sudah dibuka Pak. Itu Pak, nilai tukar untuk pembiayaan bagaimana Pak? Fungsi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar misalkan. Nah, kalau itu kalau pembiayaannya pakai valuta asing, itu akan baru berpengaruh. Tapi kalau hanya menggunakan rupiah atau pinjamannya di dalam negeri, itu pengaruhnya tidak langsung. Pengaruhnya nanti pada misalnya harga-harga yang terkena multiplier effect. Multiplier effect itu adalah rentetan perubahan ekonomi akibat kejadian transaksi sebelumnya. Contoh gini kalau multiplier effect. Misalnya sekarang kan harga minyak goreng ya. Minyak goreng itu sekarang kan langka gitu ya. Teman-teman tahu kan? Iya Pak. Nah, langkanya itu nanti akan memberikan efek pada barang-barang dalam hal ini makanan yang memakai olahan minyak goreng. Misalnya gorengan, misalnya minyak industri misalnya makanan yang digoreng itu kan banyak juga kan yang dikemas itu misalnya kayak yang di snack yang digoreng itu kan ada itu Nutella atau crispy apa gitu kan itu kan atau kentang goreng misalnya itu akan berdampaknya ke situ kalau misalnya itu yang tidak langsung. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya hanya rupiah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya menggunakan dolar kemudian naik ya.
kan bisa aja kita pinjam dolar ya, dolar bisa aja. Nah, dolarnya berubah, harga dolarnya naik, berarti saat kembalikan nanti ya sesuai dengan harga kurs yang terjadi nanti, kecuali ada perjanjian sebelumnya atau pakai hedging. Hedging itu digunakan pengusaha yang sering menggunakan valuta asing untuk meminimalisir kerugian atau meminimalisir risiko. Jadi dia gini, bayar dulu sampai sekian, ada perjanjian sekian bulan, nanti termasuk jika ada perubahan nilai tukar, dia tidak harus mengikuti nilai tukar itu namanya hedging. Jadi fasilitas hedging itu juga ada di pembiayaan yang tinggi, yang menggunakan jumlahnya besar dan menggunakan valuta asing, misalnya dolar, misalnya yen, Jepang, dan sebagainya. Tapi kalau UMKM biasanya tidak terlalu pengaruh langsung pada nilai tukar. Yang pengaruh itu adalah multiplier effect ketika usahanya terkena imbas itu tadi, transaksi-transaksi kelangkaan, transaksi sebelumnya yang menjadi induk dari usahanya, dan itu barangnya berubah harganya. Kayak minyak goreng berubah harganya karena langka, maka pasti produk yang menggunakan minyak goreng juga akan berubah harganya. Ya, produk tempe kemarin yang edaran di Wakar Group, tempe tahu yang mau stop produksi oleh perajin tempe tahu. Nah itu karena perubahan harga pulakan delay. Tapi selama dia menggunakan pinjaman rupiah, pengaruhnya ya hanya karena kelangkaan delay atau kelangkaan minyak goreng, tidak pengaruh perubahan kurs seperti ini. Kalau kita ada juga kan kalau bikin laporan keuangan, perubahan karena laporan kurs, misalnya pinjamnya uang saat pinjam itu harga per dolar kita masih 14.000, tapi ternyata waktu angsuran ke sekian atau sudah 1,5 tahun misalnya, ternyata kursnya berubah dari 14.000 jadi 16.000. Ya tentunya kan lebih banyak ngumpulin rupiah untuk ditukarkan dolar yang harganya awalnya 14.000 menjadi 16.000. Itu kan dapat langsung ya. Tapi selama kita tidak menggunakan itu sebagai basic modal, itu tidak langsung kan? Kalau yang terkait dengan perubahan nilai tukar ya. Gitu ya. Siapa tadi? Asep siapa yang tanya tadi? Saya Pak Aris Pak. Sekarang saya pindah Aris. Kalau tadi Pak yang diceritakan oleh Bapak kan karena sebab faktor ekonomi. Iya. Ada puncak. Ya kan artinya ada shock ya kan, setiap ada usaha kan pasti ada shock guncangan. Nah itu bagaimana bagi para pekerja atau yang merintis untuk UMKM itu menghadapi setiap kemungkinan shock itu terjadi? Ya sama sebenarnya. Kemarin juga gini ya. Artinya gini, kemarin akan ada kegiatan kebetulan di Kementerian Finansial, ada kegiatan bagaimana mengelola atau melek finansial di UMKM ya. Bagus itu. Jadi ya sebenarnya kalau sudah belajar keuangan, akuntansi itu bukan hal baru ya, tapi bagi masyarakat. Tapi saya tambahin lagi, tepatnya Maya itu shocknya karena juga faktor eksternal. Jadi shocknya itu ada internal kita dan ada eksternal. Ya kalau internal kan mungkin Maya tidak masalah ya, internal bener ya Maya ya, internal nggak ada masalah. Tapi karena kemudian penerima barang di luar itu kemudian kesulitan membayar karena di sana kan ada masalah ekonomi yang di luar. Jamaika itu kan dekat Amerika kan, Karibia kan itu. Jamaika. Halo Maya. Iya betul Bapak. Maaf di sini lagi azan. Oh di sini lagi. Jadi
kemungkinan menurut perkiraan saya yang sulit itu yang seharusnya mau mengimpor produk rumah tangga, produk keluarga maya tadi, mungkin awalnya mau berjanji mau membeli sekian dalam kurun waktu sekian, volumenya sekian, tapi kemudian di negaranya terimbas karena Amerika dekat dengan Jamaika juga, maka terimbas itu kemungkinan. Jadi yang awalnya mau beli menjadi tidak sanggup lagi untuk beli, apa seperti itu, Maya? Iya betul Bapak, pembayarannya tertunda waktu itu seperti saya. Okay, ya. Jadi karena itu Mas siapa tadi Paris, jadi shocknya itu ada, itu shock eksternal ya. Jadi kalau di dalam negerinya dia bahan baku oke, bisa terjangkau, tenaga kerjanya mudah didapat juga, tidak harus mencari tenaga ahli, kemudian intinya kalau hanya main di dalam negeri saja, sebenarnya tempatnya Maya itu oke gitu. Tapi kemudian kan kita juga ingin mengembangkan kan ekspor dan sebagainya, yang tadi Mister siapa datang kemudian mau negosiasi untuk memperpanjang atau menambah volume ekspor atau ada membuka keran ekspor ya, sehingga itu buat mungkin keluarga Maya ya udah kalau di sana mintanya volume sekian, jumlah sekian, kualitas seperti, maka saya harus nambah modalnya ke bank Jatim, mungkin seperti itu ya. Terus kemudian ternyata sudah kadung kita mendapat kucuran dana, yang tadinya mau beli tidak jadi beli karena apa? Ada masalah ekonomi sendiri di tempat dia di Jamaika sana. Iya betul sekali Bapak. Kok Kalau bisa pas gitu ya? Loh, saya juga appraisal ya. Saya itu kerjaan saya kemarin terakhir yang masak, dan kebetulan kantor saya ikutan bermasalah ini di kantor jasa penilai publik. Gini, kami menilai, jadi Mas Faris, kami menilai usaha smelter apa yang di Bangkap itu tuh timah. Jadi kita mengapresiasi untuk agunan ke bank, karena dia akan mengajukan pinjaman ke bank, maka agunannya harus ditaksir oleh appraisal, karena aturannya bank sekarang kan nggak boleh menaksir sendiri, nanti akan terjadi permainan. Jadi appraisal itu pihak independen yang memberikan angka ke bank dan ke pemilik usaha. Ini loh, pabrikmu itu harganya sekian. Nah itu waktu itu mulai dari tanahnya, mesinnya, dan teknologinya. Nah, gunanya apa sih? Gunanya apa? Nanti bank itu mengucurkan, itu ada agunannya juga kan, jadi mengucurkan kredit. Nah, agunannya salah satunya adalah pabrik, tanah, dan sebagainya. Masalahnya kemudian adalah setelah dikucurkan ya, appraisal sudah memberikan laporannya, agunannya sekian, proses pinjamannya dilakukan oleh bank dan pemilik smelter ya, dikucurkan produksi bla bla bla. Ternyata yang mau jual tadi, yang pasarnya terbuka untuk disetorkan hasil timah olahan tadi ke, saya lupa, Singapura atau kemana waktu itu nggak jadi beli gitu loh. Alasannya ada aturan baru di tempatnya bla bla bla. Nah itu kan gagal itu usahanya dia. Gagalnya apa? Dia harus mengembalikan angsuran sekian tahun, sekian M gitu kan. Kan waktu itu kami menilai asetnya itu total 26 M. Jadi kucuran dananya mungkin hampir 20 M. Dan itu kan harus diangsur per periode, entah tahunan, entah semesteran, atau apa, itu urusan dia dengan bank. Nah itu kegagalan di situ. Jadi kolaps. Sudah kadung mendapat kucuran dana, produknya nggak jadi bisa dijual, kolaps. Dan itu jamak terjadi. Nggak kaget kalau tempatnya Maya, karena saya mengalami sendiri bagian dari itu, bagian dari proses pelaporan agungan kucuran kredit. Jadi sudah jamak. Jadi saya lihat warak gitu ya. Nah itu Pak, dari sana itu jadinya saya juga belajar kalau apa sih namanya, ya high risk high return gitu-gitu. Ya, itu kan bapaknya pasti ngambil kredit karena akan ada harapan
mendapat gain yang tinggi kalau ekspor, volumenya banyak ya dan sebagainya. Tapi ketika itu tutup ya gimana gitu kan. Jadi ya memang secanggih-canggihnya persiapan seperti yang ada acara di apa di akuntansi kemarin tuh dari apa itu yang pengabdian masyarakat menyatakan konsultan UMKM Pak Ahalik, akuntan Ahalik dari UNJ itu. Jadi memang itu masih belum terlalu ada shock besar. Tapi ketika belum ada shock besar itu hanya diminta untuk istilahnya menahan laba lah, menyisihkan laba, menyisihkan untuk dari awal itu sudah disisihkan pada operasional awal. Jadi jangan langsung kemudian laba itu digunakan untuk hal lain-lain. Bahkan kalau perlu nanti mengembangkan harus running dulu amannya, misalnya amannya itu 3 tahun seperti laporan keuangan itu kan mintanya 3 tahun 3 tahun itu untuk melihat kondisi seperti kalau kita sakit itu ya ada masa inkubasi dan sebagainya stabil nggak sih, itu ditahan dulu per bulan disisihkan sekian persen ya. Atau setidaknya 30% itu ya, kalau 30% tidak ada aturan saklek tapi mengikuti kalau kita mengkredit sesuatu kemudian kita mengangsur itu biasanya angsuran itu 30% dari total pendapatan kita. Sama akhirnya yang disimpan nanti kalau ada laba itu 30%. Walaupun sebenarnya labanya kecil sekali dibanding omset. Tapi itu lebih baik daripada tidak punya cadangan sama sekali. Ya kalau ownernya sendiri, bentuk perusahaannya itu mandiri, private, perorangan, itu bisa lebih besar celengannya. Ya. Celengannya bisa lebih besar. Jadi untuk jaganya itu lebih besar. Jadi prinsipnya itu sebenarnya enggak untuk shock itu enggak hal yang rumit untuk diantisipasi, karena kalau kita belajar ekonomi ya, apalagi pengantar ini cukup lah anak-anak sekarang belajar ekonomi itu konjungtur. Ekonomi itu tidak pernah dalam kondisi yang stabil, pasti akan naik turun. Masalahnya adalah seberapa naik, seberapa turun. Nah itu yang kita harus punya data, sedikit menggunakan statistik kalau sudah berpendidikan misalnya. Atau yang sudah terlatih intuisi, nggak mungkin ini terus hilang kedelai. Karena kalau hilang terus-terusan, pengusaha kedelai juga akan, yang mogok tadi juga akan kolaps. Karena biasanya dia berdasarkan jualan tempe tahunya, tapi kalau dia mogok kan dia juga nggak betah lama-lama. Artinya itu konjungtur. Nah, sesuatu itu konjungtur. Masalahnya adalah kemudian konjungtur inilah yang harus kita amati sesuai dengan kemampuan usaha kita. Misalnya 3 tahun tadi, kalau produksi tas itu konjungturnya gimana? Produksi kerajinan sepatu konjungturnya. Produksi makanan konjungturnya gimana? Ada naik, ada turun. Jadi tidak mungkin naik terus. Atau turun terus enggak mungkin. Ya selama manusianya seperti ini ya, tidak ada hal ekstrim, perang dan sebagainya, itu bisa dipelajari naik turunnya kondisi ekonomi di mikronya itu mas. Penjualanku hari ini naik, tapi harus jaga. Nah, yang kalau pengusaha besar itu harus juga memikirkan geopolitik. Misalnya sekarang tahu nggak ada perang gitu di Rusia sama Ukraina. Sudah mulai kan perangnya. Iya Pak. Apa? Itu Asep sama Faris tuh dari tadi. Geopolitik Pak maksudnya Pak. Ya, itu juga harus dipikirkan oleh pengusaha yang terkait dengan barang-barang ekspor dan pasar ekspor, barang-barang impor. Kenapa sih? Ya kalau yang perang itu di Amerika dekat Jamaika ya kayak Maya tadi. Walaupun kejadiannya waktu itu bukan perang karena mortgage di Amerika. Artinya itu kalau perang gimana Pak? Perekonomian Pak bubar. Iya, saya bilang konjungtur tadi. Seberapa turunnya sih? Seberapa turunnya? Jadi
bandingin dengan pertumbuhan ekonomi tahunan, harga minyak di sana itu masalahnya nanti paling yang kalau kita terseret masalah itu minyak. Nah, kalau minyak terseret, apakah negara-negara lain yang menggunakan minyak dari sekitar situ juga? Nah, kemudian kita lihat, kalau negara itu bermasalah, apakah negara itu menjadi pasar ekspor kita? Kalau enggak, ya kita agak santai. Tapi kalau misalnya, pasar ekspor misalnya kerajinan tertentu, misalnya kerajinan sepatu, kulit, atau tas, itu ternyata ada di daerah dekat Belarusia. Belarusia itu pengimpor. Atau saya sempat ikut acara Kadin atau apa ya, ternyata di entah Belarusia entah mana itu pengimpor makanan keripik apa ya, kayak keripik singkong kita itu kayak butela itu di sekitar lupa saya. Nah, ini pasar kan, pasar bagi pengusaha snack. Masalahnya adalah ketika negaranya itu terimbas perang dekatnya Belarusia, karena ada, kalau lihat peta itu ada Ukraina, terus di sebelah baratnya itu Belarusia, sebelah utara dan timur Rusia yang besar gitu kan. Nah, kita itu ada dulu di itu loh acaranya Mbak siapa ya, yang nanti akan ada di ekonomi syariah Mbak siapa yang dari BPN yang lantai 5 itu. Mbak Rizky Pak. Acaranya Mbak Rizky ada ekspor, pelatihan ekspor waktu itu. Gitu, ya. Jadi ada data ekspor salah satunya itu masalah keripik ya dari daerah-daerah situ lah Mas. Asia Tengah atau Eropa Timur situ ingat saya bisa. Nah, masalahnya itu pasarnya terganggu perang nggak? Karena gasnya itu kan ada pipa-pipa gas yang sampai ke Jerman yang nanti akan entah diledakkan atau ditutup, entah gimana saya nggak ngerti. Teknis militernya nggak tahu, tapi efeknya kalau yang kelewatan itulah yang juga terpengaruh ke ekonominya, terpengaruh ke macam-macam. Lah karena ekonominya terpengaruh, kita lihat ini apakah mereka masih beli keripik dari kita gitu. beli keripik. Kalau nggak beli kan itu pengaruh langsung seperti yang dikatakan oleh ditanyakan oleh sahabat Asep ya. Nah, kalau mereka nggak pengaruh, paling kita kenanya minyak. Minyaknya nanti ngaco. Sementara kita itu kan sudah keluar dari OPEC. Tahun berapa keluar dari OPEC? Tahun 2008. Ya. Kenapa keluar dari OPEC? Karena kita sudah bukan OPEC itu apa juga Pak? Bukan pengekspor minyak gitu ya. Sampai 2008 kita itu masih jadi anggota pengekspor minyak. OPEC itu kan organisasi Petroleum Exporter Trade gitu kan, organisasi pengekspor minyak. Nah, 2008 kita sudah nggak jadi karena kita sudah mengimpor, sudah nggak ekspor lagi, kita nggak kuat ekspor, kita beli minyak dari luar. Nah, itu nanti perang itu nanti dikabarkan ke harga minyak. Harga minyak naik sebagai pembeli tentunya kan ya agak ini kan berat kan kalau hanya berubah-ubah naik gitu kan. Kalau berubah turun sih nggak apa-apa. Nah, itu pengaruhnya saya tapi makanya dilihat dulu orang itu apa kaitannya dengan ekonomi, datanya kita lihat apakah ada kaitan dengan minyak. Perang dagang Cina dan Amerika, saya pernah jadi narasumber di acara GMFU ya. Saya lihat tenang aja, kita itu nggak sekeras itu impactnya kalau Cina berantem dengan Amerika tentang apa perang dagang. Karena kita di dua titik itu tidak bermain ekspor impor yang besar, justru kita itu dengan Jepang. Jadi mereka berantem silahkan aja Amerika sama Cina gitu. Karena itu nggak terlalu berdampak pada, karena data statistik saya bukan bahasa koran gitu. Lihat ekspor Amerika, impor Amerika, lihat ekspor Cina, impor Cina, dan kita bandingin dengan negara lain, masuk Jepang. Nah, kita itu saling terkait yang besar itu dengan Jepang. Nah, kalau Amerika sama Tiongkok blokir-blokiran, misalnya Huawei dilarang, yang 5G dilarang di sana, kemudian dibalas dengan peralatan-peralatan Boeing Cina itu kan impornya juga dari Amerika. Nah, saling ngeblok, yang rugi ya mungkin lebih banyak Amerikanya sebenarnya, tapi ke kitanya itu tidak. Kalau ngaruh kemarin perang dagang itu Anda bisa lihat di berita apa ya, ketika perang dagang Cina oleh Taufik gitu misalnya, itu nanti ada saya
Kalau masih ada videonya ya, itu ada. Ini nggak usah khawatir waktu itu tahun 2018 akhir awalnya perang dagang Cina Amerika. Kita nggak terlalu ngait dengan dua itu. Makanya ini pun juga kita harus hati-hati ya. Rusia dan Ukraina. Apakah ada yang terkait langsung atau enggak? Data-data ekspor impor kita dengan Rusia, data-data ekspor impor kita dengan Ukraina dan negara sekitar itu seberapa? Kalau besar transaksinya baru ngaruh, tapi kalau nggak besar, ya itu tidak tenang aja lah. Pasarnya bukan di situ kok kita, atau kita nggak ngambil pulangan impor di situ kok. Jadi masih agak lama lah efek ambil wait and see ya. Ya siapa tadi Asep. Bapak terkait ini apa sih namanya minyak tadi Pak? Kalau pemerintah kan sudah berusaha untuk mengontrol harga minyak ya Pak ya. Tapi untuk ininya apa sih namanya itu untuk toko-toko kelontong tuh kita kan nggak bisa ngontrol Pak. Orang mau jual segitu misalnya jual apa 18.000 itu juga terserah mereka. Oh maksudnya minyak goreng kan? Minyak goreng kan? Iya minyak goreng. Ya artinya ya memang itu ya secara ekonomi itu bukan wilayah ekonomi sebenarnya ya, itu wilayah apa ya, kalau hukum ya bisa juga hukum ya, itu wilayah, kalau dianggap kejahatan kan wilayah hukum itu. Ekonomi itu kan distribusi, cara mendevelop resource-nya. Nah bagian yang oknum jahat itu kan memang ya kita bisa aja ngomong, tapi secara keilmuan sebenarnya itu kan wilayahnya ini ya, lebih ada campur tindakan hukum gitu ya. Jadi kalau orang nimbun, kalau orang itu memainkan harga, ya nanti itu harusnya ya memang ada satgas, kalau terus satgas untuk menindak itu ya, menindak pelaku penimbunan. Makanya kadang-kadang kan ada di sisi lain kan kadang-kadang ada operasi pasar ya, orang boleh membeli maksimal sekian bungkus, sekian kilo, atau dibatasi lah dengan satu KTP misalnya, supaya tidak ada di situ misalnya operasi pasar malah dimanfaatkan oleh oknum tadi kan juga bisa ya, malah ngambil banyak dijual mahal lagi kan, rakyatnya yang nggak bisa gunakan. Jadi itu lebih pada kontrol distribusi ya, kalau wilayah hukum, nah keamanan, ketahanan dan sebagainya. Kalau ekonominya ya tinggal menyerahkan ya, itu wilayah kebijakan untuk istilahnya untuk apa istilahnya ya, untuk menindak itu. Dan itu kan kalau dari sisi ekonomi tidak ada kemampuan ya, misalnya unit ekonomi, pakar ekonomi dan juga kemampuan untuk melakukan tindakan menghilangkan oknum, itu wilayahnya wilayah hukum dengan perangkat hukum. Dan itu ya bisa aja dimasukkan kejahatan gitu ya, kejahatan nggak bisa, akhirnya ya mungkin ya prosesnya harus ada yang melaporkan ya. Dia tidak bisa mengambil ini dalam kondisi yang mungkin dianggap darurat ya. Tidak bisa mengambil keuntungan seenaknya ketika kondisinya ya dilaporkan. Kalau adanya KPPU, itu KPPU bukan wilayah situ ya, KPPU persaingan usaha itu loh, komite apa P-nya apa, terus persaingan usaha. KPPU itu lebih pada ini mengawasi kartel-kartel gitu ya, misalnya harga motor Honda dengan harga motor Yamaha yang sempat mengkartel gitu ya, kartel itu bekerja sama untuk menahan harganya supaya tinggi. Jadi karena pasarnya motor itu hanya dua merek itu yang besar, maka mesti kemarin di tahun berapa ya, ada putusan KPPU melaporkan ke konstitusi, bukan ke MK, melaporkan ke tindak pidana, bukan tipikor apa ya, persaingan usaha gitu. Jadi itu wilayah-wilayah itu ya namanya gimana ya, apa wilayah ada hukum-hukumnya. Jadi ya kalau ekonomi memang ya sebaiknya itu dihindari, tapi teknisnya secara ekonomi nggak punya alat, nggak punya istilahnya solusi yang misalnya Pak ini naikkan aja suku bunga, Pak ini pasarnya harus ada operasi pasar, disubsidi pemerintah supaya harganya
Jadi kalau misalnya harga yang ada itu 12.000, pemerintah mensubsidi per bungkus 2.000 sehingga harganya ke masyarakat. Itu wilayah ekonomi. Tapi kalau ada orang nakal itu ya seperti copet lah. Ya copet itu kan wilayahnya siapa? Hukum gitu kan. Nah, orang ekonominya kan nggak bisa masuk ke Wilayahnya Asep itu Pak. gebukin tukang copet itu kan nggak bisa. Nah, artinya ekonominya harus apa sih yang dicopet, terus berapa yang rugi akibat dicopetin gitu kan. Tapi kalau menangkap copetnya kan bukan orang ekonominya. Itu Maya, jadi maaf untuk wilayahnya agak hukum. Di Islam pun kan nggak boleh ya orang menipu kalau orang susah gitu. Karena Iya nih Sep nih, bisa jadi masalah Sep. kenapa? Kenapa? Kan kemarin dari tadi mau nyari masalah Pak. Buat tugas ini, tugas penelitian. Oke. Iya, udah. Silakan aja sih. Nah, itu nanti masuk saya nggak mendalami ini ya, perdata, perikatan itu nggak dalam ya. Jadi background saya juga nggak. Mungkin ada teman yang ekonomi yang membahas kartel, membahas KPPU, atau misalnya dumping ya. Saya pernah membaca dumping. Tapi yang melakukan negara sih dumping. Tahu dumping? Dumping itu menjual barang yang untuk ekspor itu lebih murah daripada harga dalam negeri. Itu dumping. Jadi misalnya kapan kita bersengketa dengan Cina karena ada ditengarai Cina menjual harga bajanya lebih murah ke Indonesia daripada harga jual yang untuk Cina sendiri. Baja untuk membangun ini konstruksi. Jadi maka harga di Indonesia jadi rusak. Harga Indonesia jadi rusak dan itu dilaporkan ke WTO. World Trade Organization. Saya ada jurnalnya waktu itu mungkin tahun 2010 juga kayaknya kejadian. Itu dumping ya, itu kejahatan sih, kejahatan. Tapi memang masih bisa saya ini kalau yang kayak copet tadi saya nggak apa ya, bukan kajian saya. Ya, orang nimbun itu nyopet kesempatannya masyarakat untuk mendapatkan minyak. Jadi dicopet oleh dia subsidi dari pemerintah yang membuat harga operasi pasar harga itu murah dicopet oleh dia dengan cara menimbun. Ya. Bukan haknya, tapi diambil. Itu kan copet. Ya, menimbun itu ya bagi saya kayak copet. Silakan kalau diteruskan ke riset ya. Tapi saya tidak berbackground kriminalnya itu nggak paham apa KUHP-nya apa itu nggak paham. Baik, ini saya teruskan ke sini. Nah, ini hanya untuk pilot project-nya waktu itu ya, 3 tahun di Indonesia. Kemudian adalah misalnya kemarin nah ini tadi yang menjadi fokus dari kenapa sih pakai yang lembaga keuangan mikro syariah, karena angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Yang perlu mendapat perhatian adalah angka yang konkret, tidak sekedar wacana, tidak apa. Kemiskinan itu hanya bisa dipecahkan dengan memberdayakan yang miskin tadi. Salah satunya adalah memberdayakan usaha mereka, memberdayakan kemandirian ekonomi mereka. Nah, untuk kemandirian itu ternyata kita menemukan problem bahwa mereka kesulitan mengakses dana bank karena usahanya UKM mikro ya. Jadi usahanya kecil dan kemungkinan juga agunannya juga yang mereka punyai ya tidak kecil, hanya mungkin rumah dan alat produksi kecil yang mungkin secara finansial atau rasio-rasio bank itu tidak masuk. Jadi perlu terobosan lembaga yang bisa memberikan pinjaman ke mereka dengan mudah. Ya.
Nah, ini adalah poin B, kesenjangan yang kaya. Yang kaya bisa akses bank dengan mudah. Kalau keluarga Maya kan dulu kaya itu, makanya bisa akses Bank Jatim dengan mudah gitu kan Maya ya. Jadi yang lainnya kan belum tentu sekaya keluarga Maya. Terus yang C, ini Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar. Oke ya, jadi potensi wakafnya, kalau ini menggunakan sumber modalnya itu dari wakaf ya, maka ini juga potensi. Jadi kenapa pakai LKMS tadi? Nah, ini yang 4, ini agak ke ekonomi makro ya. Sejumlah bencana terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN sehingga diperlukan kembali. Kebetulan ini ditulis tahun berapa sih? Saya lupa tahunnya di atas itu. Bencana mengakibatkan, ini sebenarnya ditulisnya sebelum ini ya, sebelum COVID, tapi dia sudah menyebut ada bencana. Jadi dia juga punya prediksi yang luar biasa. Dan akibatnya ketika ada COVID, pernyataan yang dia tulis di jurnal ini menjadi sesuatu yang wah kok prediksinya kok bener ya gitu. Nah, ini saya langsung loncat aja, ternyata jamnya sudah mau habis nih. Nanti dibaca lagi teman-teman. Jadi intinya bahwa pengentasan kemiskinan itu memang karena kemiskinannya berada di rural, di desa kebanyakan atau di wilayah suburban. Maka caranya adalah cara langsungnya adalah menyediakan kredit yang mudah diakses oleh si pengusaha mikro atau si miskin tadi dengan menyiapkan lembaga keuangan yang bisa gampang diakses. Salah satu bentuknya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Kenapa? Persyaratannya itu mudah, kemudian tanpa mengenakan bunga dan sebagainya, hanya membayar biaya administrasi 3% per tahun. Ya. Jadi kalau 3% per tahun per bulannya kan 0,00 berapa? Kalau 3 dibagi 12 itu kan menjadi 0,25 ya. Gitu kan. Per bulannya ya. 0, kalau total 3 tahun kali 12 kan 3%. Terus tanpa agunan ini malah, tanpa agunan di sini. Jadi ini adalah konsep-konsep yang bisa digunakan. Kenapa sih LKMS ini bisa untuk mengentaskan kemiskinan? Yaitu aksesnya mudah, tingkat bagi hasilnya rendah, risikonya kecil. Minggu kemarin saya coba lebar ya. Kenapa sih risikonya kecil? Maya yang jawab kan, kalau saya 1 juta saya kasihkan ke 1 orang, risikonya dengan 1 juta saya kasihkan dipecah menjadi 10 orang, 100 ribu 1 juta, maka risikonya besar banget. Yang kemarin yang saya jawab ya, jika 1 juta itu akan sangat berisiko ketika dipinjamkan ke 1 orang. Karena kalau orang itu kolab, orang itu misalnya wafat, meninggal, ya rugi total. Tapi kalau dipecah 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, sejumlah 10, mungkin yang kolab 2, yang 800 masih aman. Bisa ngangsur balik gitu. Jadi itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini nanti kan Pak Yudi ya? Iya Pak. Ada tugas nyari jurnal nggak? Ada Pak. Iya.